Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Demam babi Afrika merebak di Kabupaten Bangli. Ular sanca ditemukan bersembunyi di dekat lubang sumur bor di salah satu perumahan kawasan Sibang Kaja, Badung. Jelang musim libur panjang, Pelabuhan Padang Bay dipadati wisatawan asing. Cuaca hujan di Bali menjadi berkah tersendiri, namun tidak bagi pembuat dupa di desa Beringkit, Mengwi, Badung. Cuaca seperti ini membuat mereka khawatir karena usaha mereka terancam rugi. Sebabnya mereka tidak bisa membuat dupa untuk memenuhi pesanan pasar. Salah satu pengusaha dupa mengaku terpaksa mengurangi produksi karena pembuatan dupa membutuhkan matahari untuk proses pengeringan. Sekarang kan cuaca tidak menentu, berpengaruh nggak dengan usaha ini? Ya, sangat pengaruh Pak. Soalnya kalau jemur dupa itu harus di lapangan yang luas. Kalau hujan nggak bisa jemur. Berarti salah satu gininya harus syaratnya harus dijemur ya dupa-dupa gitu ya. Itu tujuannya apa Bu? Biar bagus keringnya. Terus bagaimana Bu? Terkendala Bu dengan produksinya Bu? Dengan begitu? Ya, kalau musim hujan gitu nggak bisa nyetak. Kalau nyetak terus nggak bisa jemur, bisa ini jamuran dia dupanya. Nggak bagus Bu. Jadi berpengaruh Bu dengan produksinya Bu? Iya, Berkurang ya? berpengaruh. Nggak sesuai jadinya gini pendapatannya. Pendapatannya ya. Ya. Jadi bagaimana dengan gininya Bu? Pengerjaannya terhambat jadinya ya? Ya, terhambat Pak. Saat ini cuaca di Bali tidak menentu dan kondisi ini menyulitkan pembuat dupa untuk memproduksi dupa yang baik dan berkualitas. Pembuatan dupa sangat mengandalkan pengeringan dari matahari agar batang dupa kering dan terhindar dari jamur. Erniwati dan pembuat dupa lain di Kabupaten Badung untuk sementara mengurangi produksi dan tentu berdampak tidak hanya pada pendapatan usaha, namun juga pengurangan tenaga kerja. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Seluruh penyuluh yang ada di Kabupaten Karangasem. Semangat untuk para petani. Saya kira itu ya, terima kasih ini kepada teman-teman semua. Siapa bilang lahan kering tidak bisa ditanami padi? Petani di Subak Abian dalam Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, berhasil memanfaatkan lahan kering untuk memproduksi padi berkualitas baik. Terbukti di lahan kering seluas 4 are, tanaman padi tumbuh subur dan dalam waktu dekat siap panen. Padi yang digunakan adalah jenis padi gaga Malaysia yang memang merupakan tanaman padi yang bisa bertahan hidup di lahan yang kering dan kurang air. Walaupun masih uji coba, namun hasilnya menggembirakan. Padi tumbuh subur dengan bulir padi padat, padahal cuaca di Kecamatan Kubu sangat panas. Dari lahan seluas 1 hektar, diperkirakan akan menghasilkan gabah sebanyak 3,8 ton. Pengembangan demplot padi gage seluas 4 are, 4-5 are. Jenis padi yang dikembangkan yaitu padi gage Malaysia, ya. Malaysia. Nah, kemudian hasil ubinan tadi per hektarnya itu 3,8 ton per hektar, ya. Tujuan yaitu untuk menghasilkan padi di lahan kering. Kenapa? Karena Karangasem sangat luas lahan keringnya. Sementara lahan basah kita punya 7.300 hektar lahan kering yang banyak. Makanya ini yang kita upayakan untuk pengembangan padi gage untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Karangasem. Nah, ke depan ya kita sudah mengusulkan melalui APBN seluas 200 hektar, 50 hektar ada di Kecamatan Kubu, yang lainnya tersebar di 8 kecamatan.
Melihat keberhasilan uji coba padi gagah Malaysia ini, Dinas Pertanian Karangasem sudah mengajukan anggaran ke pemerintah untuk mengembangkan pertanian dengan menggunakan padi jenis ini. Dinas Pertanian melihat tanaman padi jenis gagah Malaysia ini cocok untuk dikembangkan di Kecamatan Karangasem yang sebagian besar merupakan lahan kering. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Tujuannya adalah memastikan bahwa Pelabuhan Rakyat Padang Bay selama beberapa hari terakhir padat dengan wisatawan asing yang hendak menyeberang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Memasuki high season atau musim liburan panjang, wisatawan mulai berdatangan ke Bali dan Lombok. Ini terlihat dari jumlah wisatawan di pelabuhan yang meningkat hingga 70% atau rata-rata 1.200 orang per hari. Wisatawan asing ingin menikmati liburan mereka di Gili Trawangan dan Pantai Senggigi Lombok. Sejumlah operator kapal cepat yang melayani rute penyeberangan mengaku seluruh tiket yang mereka jual sudah ludes sejak beberapa hari lalu. Untuk mengangkut wisatawan asing, sebagian besar kapal cepat memberlakukan perjalanan penuh dan mengoperasikan seluruh armada kapal. Rata-rata perharinya Cap? Rata-rata per hari antara naik berkisar sampai 70%. 70% ya? Iya. Berapa trip Cap per hari? Untuk kita trayek itu Senggigi Pak, jadi satu trip. Full trip ya? Iya. Sebaliknya wisatawan yang datang dari Lombok ke Bali juga meningkat tajam. Kepolisian dan petugas pelabuhan tampak sibuk mengatur penyeberangan agar wisatawan aman dan nyaman menikmati liburan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kerajinan tempat gamelan barangkali salah satu kerajinan yang jarang mendapat perhatian banyak orang. Di Kabupaten Gianyar tidak banyak perajin yang membuat tempat gamelan Bali karena kerajinan ini membutuhkan keterampilan tinggi. Iwayan Eka Sumantra adalah salah satu perajin tempat gamelan di Gianyar yang menggeluti kerajinan ini. Iwayan Eka Sumantra tinggal di Desa Belabatu. Hampir setiap hari, ia membuat tempat gamelan yang sudah dipesan pembeli. Ia menggunakan kayu tewel. Kayu jenis ini sangat keras sehingga sulit dipahat. Namun kayu jenis ini sangat cocok untuk tempat gamelan karena kuat dan tahan lama. Kalau ukiran begong ini kebanyakan kalau bahasa Bali-nya ini kemo, karang, tapi kalau bahasa Indonesia wajar lah. Dari tukang ukir kebanyakan Nike yang kurang menguasai, artinya belajarnya Nike dari lama lah kan. Ya. Lama belajarnya. Dan jenis kayu yang digunakan juga nggak sembarangan nih beli ya, khusus kayu jenis tewel. Kalau gong kebanyakan tewel, tapi ada juga selain tewel. Karena misalnya kalau ingin mencari ringan, kayu galuh dipakai kan. Jadi rata-rata tewel nih ya. Tapi kebanyakan 90% tewel dipakai. Itu beli sebut tadi agak keras ya kayu ini, jenis Ya, kayu ini ya. serat Agak sulit kayunya ya. lebih keras daripada jati. Jadi pengukirannya juga agak sulit jadi beli. Agak waktunya lebih lama jadinya. Kalau ngukir saja satu barung 3 bulan tapi 3 bulan ya. ya kalau ngukir mantap, boleh ngukirnya aja 3 bulan. Desain ukiran tempat gamelan umumnya berbentuk wajah dengan pahatan yang sangat detil. Membuatnya sangat rumit dan butuh kesabaran, sehingga Wayan membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 bulan untuk menyelesaikan satu set lengkap tempat gamelan ini. Tempat gamelan nantinya menjadi tempat bagi perangkat gamelan yang akan digunakan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar.